Hari ini kita akan membahas pertanyaan, apa sih bedanya program Ausbildung dengan studium? Apakah Ausbildung sejajar dengan bachelor, diploma, atau bagaimana? Jika saya ingin bekerja di satu perusahaan, misalnya Airbus, apakah sebaiknya saya pilih studium atau Ausbildung? Di video ini saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara program Ausbildung dengan studium sampai kamu betul-betul paham. Halo Zuzaman, nama saya Selvi Ottenberg, founder dari Timo Institute dengan pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun. Saya berasal dari Indonesia, tapi sekarang saya tinggal di Jerman dan membangun kehidupan saya di sini. Saya juga membuka kursus bahasa Jerman di Indonesia untuk membantu murid-murid Indonesia yang ingin melanjutkan studi atau bekerja di Jerman. Saya akan mulai dengan menjelaskan sistem pendidikan di Jerman, khususnya dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Anak-anak Jerman bersekolah di Grundschule atau sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 dan ini bersifat wajib. Setelah kelas 4, tepatnya di kelas 5, murid-murid akan diarahkan ke jalur pendidikan yang berbeda sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan akademik mereka. Ada beberapa jenis sekolah menengah pertama di Jerman, yaitu gimnasium untuk murid-murid yang berencana melanjutkan studi ke universitas, Realschule untuk murid-murid yang ingin bekerja di bidang administrasi atau teknis, Hauptschule untuk murid-murid yang lebih tertarik pada pekerjaan lapangan atau keterampilan praktis, dan Gesamtschule sekolah gabungan yang menawarkan semua jalur di atas tanpa penjurusan langsung. Biasanya, murid-murid dengan nilai dan kemampuan akademik yang baik akan diarahkan untuk masuk ke sekolah gimnasium. Sedangkan murid dengan bakat praktek lebih besar akan masuk ke Realschule atau Hauptschule. Guru biasanya memberikan rekomendasi, tetapi keputusan akhir tetap di tangan orang tua. Sekolah gimnasium berlangsung hingga tahun 12 atau 13, tergantung masing-masing Bundesland atau provinsi. Di akhir program, murid harus mengikuti ujian akhir yang disebut dengan Abitur. Ijazah Abitur diperlukan untuk bisa melanjutkan ke Fachhochschule atau universitas. Apa bedanya Fachhochschule dengan universitas? Fachhochschule lebih fokus pada bidang terapan, contohnya seperti ITB di Indonesia. Sedangkan universitas menawarkan program yang lebih luas dan bersifat akademis, contohnya di Indonesia seperti Universitas Indonesia. Lulusan SMA Nasional Indonesia sayangnya tidak bisa langsung melanjutkan ke universitas di Jerman karena ijazah SMA Indonesia belum setara dengan ijazah Abitur. Untuk itu, calon mahasiswa harus mengikuti 1 tahun program persiapan universitas yang disebut Studienkolleg. Setelah lulus Stutkol, barulah memenuhi syarat untuk melanjutkan kuliah ke Fachhochschule atau universitas di Jerman. Hauptschule berakhir di kelas 9 dan Realschule berakhir di kelas 10. Keduanya ditutup dengan ujian akhir untuk mendapatkan ijazah Mittelstufe atau ijazah sekolah menengah. Setelah lulus ujian, murid bisa melanjutkan ke Berufsschule atau sekolah vokasi atau yang lebih dikenal dengan nama program Ausbildung. Untuk lulusan SMA Indonesia yang ingin melanjutkan ke sekolah vokasi, tidak perlu melakukan Stutkol, tetapi bisa langsung mendaftar ke sekolah vokasi atau ke perusahaan yang menawarkan program Ausbildung. Suatu saat nanti, bagi lulusan Realschule ataupun Hauptschule yang ingin melanjutkan ke universitas, masih ada jalan. Selain bekerja di siang hari, mereka bisa mengikuti Abendgymnasium atau sekolah malam untuk memperoleh ijazah Abitur. Jadi, secara sederhana, studium adalah pendidikan tinggi yang dilakukan di Fachhochschule atau universitas dan syarat utamanya adalah ijazah Abitur atau Studienkolleg.
Sedangkan Ausbildung adalah pendidikan vokasi atau kejuruan. Syaratnya adalah ijazah sekolah menengah seperti Realschule, Hauptschule, atau SMA Indonesia. Saat ini, banyak perusahaan di Jerman yang menawarkan kerjasama dengan Fachhochschule atau universitas dan menawarkan program Duales Studium atau Ausbildung Plus. Program ini menggabungkan kuliah di universitas sambil bekerja di perusahaan. Tentu seleksi masuk Duales Studium lebih ketat dibandingkan kuliah biasa karena perusahaan hanya akan merekrut mahasiswa yang dianggap terbaik. Mahasiswa Duales Studium akan mendapatkan pengalaman bekerja dan gaji setiap bulan. Semoga kamu tidak bingung dengan istilah Ausbildung dan Duales Studium. Kedua program memang sama-sama menawarkan kesempatan untuk belajar sambil bekerja. Tetapi program Duales Studium berada di tingkat universitas. Sedangkan program Ausbildung berada di tingkat sekolah vokasi atau sekolah kejuruan. Nah, untuk menjawab pertanyaan di awal, jika saya ingin bekerja di satu perusahaan, misalnya Airbus, sebaiknya saya pilih program Ausbildung atau Studium. Dua-duanya bisa. Saya akan menjelaskan dengan contoh kasus perusahaan Airbus. Misalnya kamu ingin bekerja di perusahaan besar seperti Airbus. Kalau kita cek di portal ausbildung.de, kita melihat kalau Airbus membuka berbagai posisi seperti Ausbildung Fluggerät Elektroniker sebanyak 1 posisi dan Insinyur Elektrotechnik sebanyak 2 posisi. Keduanya punya persyaratan berbeda. Untuk posisi Insinyur Elektroteknik dibutuhkan ijazah Abitur, berarti jalur Duales Studium. Untuk posisi Ausbildung Fluggerät Elektroniker cukup ijazah sekolah menengah, baik ijazah Realschule, Hauptschule, atau ijazah SMA Indonesia. Jadi, baik program Ausbildung maupun Studium bisa menjadi jalan bagi kamu untuk bekerja di satu perusahaan seperti Airbus. Pilihan terbaik tentu tergantung pada minat dan kualifikasi yang kamu miliki. Sekarang, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari dua sistem pendidikan di Jerman. Program Ausbildung atau sekolah vokasi dan program studium kuliah di universitas, khususnya dari sudut pandang pelajar Indonesia. Ausbildung atau sekolah vokasi memiliki kelebihan antara lain, 1. Kamu tidak perlu membayar biaya kuliah karena selama pelatihan kamu sudah menerima gaji bulanan dari perusahaan. Rata-rata antara 800 euro hingga 1.200 euro per bulan. Yang kedua, di hari pertama, kamu langsung belajar dan bekerja di lingkungan profesional. Setelah menyelesaikan pelatihan, kamu sudah memiliki pengalaman kerja yang sangat dihargai oleh perusahaan di Jerman. 3. Banyak perusahaan menawarkan kontrak kerja tetap setelah program Ausbildung selesai. Saat ini, tenaga kerja terampil sangat dibutuhkan, terlebih di bidang logistik, teknik, IT, dan kesehatan. Yang keempat, persyaratan masuk juga lebih mudah. Kamu hanya perlu ijazah SMA tanpa harus mengikuti program Studienkolleg selama 1 tahun. Program Ausbildung memiliki kekurangan antara lain, 1. Pilihan karir lebih terbatas. Ausbildung mempersiapkan kamu untuk satu profesi tertentu. Jika di masa depan kamu ingin berganti bidang, kamu perlu mengikuti pelatihan tambahan atau bahkan mengambil kualifikasi baru. Yang kedua, pekerjaan fisik yang berat atau rutin, terutama dalam pekerjaan teknis, manufaktur, kesehatan, atau perhotelan. Yang ketiga, proses seleksi penerimaan yang sangat kompetitif. Kamu harus menemukan sekolah vokasi atau perusahaan sponsor yang bersedia menerima kamu sebagai peserta Ausbildung. Dan proses ini bisa memakan waktu serta membutuhkan kesabaran. Program studium atau studi di universitas memiliki kelebihan antara lain, 1. Pengetahuan teoritis dan akademis yang mendalam. Kamu belajar berpikir kritis,
meneliti, dan menganalisis. Kemampuan yang penting untuk posisi strategis di masa depan. Yang kedua, peluang penghasilan lebih tinggi dalam jangka panjang. Lulusan universitas seringkali mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan memiliki akses ke posisi manajemen. Yang ketiga, pilihan karir lebih fleksibel. Gelar bachelor memungkinkan kamu untuk bekerja di berbagai industri atau melanjutkan studi untuk meraih gelar magister atau doktor. Dan yang keempat, kamu akan bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang, mengikuti seminar, konferensi, dan membangun network profesional yang berguna untuk karirmu nanti. Kekurangan dari program studium antara lain, biaya hidup masih ditanggung pribadi. Walaupun kuliah di universitas negeri di Jerman tidak dipungut biaya kuliah, kamu tetap harus membayar biaya administrasi per semester dan menanggung biaya hidup kamu sendiri. Kecuali jika kamu mengikuti program dual studium, di mana kamu kuliah sambil bekerja dan menerima gaji dari perusahaan. Yang kedua, tekanan akademik cukup berat. Sistem studi di Jerman menuntut kemandirian dan disiplin yang tinggi. Banyak tugas, penelitian, dan ujian yang harus diselesaikan tepat waktu. Hal yang mungkin sangat berat bagi pelajar Indonesia yang belum terbiasa dengan gaya belajar mandiri. Yang ketiga, peluang kerja tidak selalu langsung tersedia. Beberapa jurusan, terutama di bidang humaniora dan ilmu sosial, tidak menjamin pekerjaan segera setelah lulus. Karena itu, penting untuk mendapat pengalaman kerja yang bisa didapat dengan melakukan magang atau program sukarelawan. Untuk mengetahui bagaimana cara mendaftar program sukarelawan di Jerman, silakan lihat video saya yang lain. Link ada di kolom deskripsi. Sebagai rangkuman, berikut perbedaan utama antara program Ausbildung dengan program studium di Jerman. Persyaratan ijazah. Ausbildung cukup dengan ijazah sekolah menengah atau SMA. Studium memerlukan ijazah abitur untuk pelajar Jerman atau ijazah kelulusan Studienkolleg untuk pelajar internasional seperti dari Indonesia. Pendapatan dan jenjang karir. Memang peserta Ausbildung sudah mendapatkan uang saku bulanan sejak awal pelatihan, namun juga menuntut pekerjaan fisik yang berat atau rutin. Lulusan universitas atau studium memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan diri, membangun jaringan profesional, dan meraih posisi manajemen di masa depan. Namun prospek bekerja terkadang tidak pasti setelah lulus kuliah, terutama bagi mereka yang lulusan humaniora atau ilmu sosial. Persyaratan bahasa Jerman. Keduanya membutuhkan kemampuan bahasa Jerman yang baik. Ausbildung biasanya mensyaratkan sertifikat bahasa minimal level B1. Namun ada beberapa bidang yang mensyaratkan level B2 atau C1, misalnya Ausbildung keperawatan, biologi, atau farmasi. Program studium biasanya mensyaratkan minimal level C1 sebagai bukti kemampuan akademik yang memadai. Semoga video ini membantu kamu untuk lebih mantap memutuskan apakah pilih jalur Ausbildung atau studium untuk masa depan kamu. Jika masih ada hal yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawabnya secara langsung atau memberikan penjelasan di video berikutnya. Dan kalau kamu ingin mengetahui bagaimana cara mendaftar program sukarelawan di Jerman, silakan lihat video saya yang lain. Link ada di kolom deskripsi.